datang Bapak Surokim. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siap. Baik, dipersilakan Bapak. Kelihatan di layar? Ini kelihatan Bapak. Kelihatan ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi menjelang siang, semua peserta webinar yang saya banggakan. Tentu pertama-tama sebagai pimpinan fakultas, ini kegiatan perdana yang memang sengaja direquestkan ke teman-teman prodi komunikasi, lalu diminta untuk berkolaborasi dengan semua teman-teman mahasiswa dalam kelengkapan di FISIP. Itu ada kandungan maknanya soal kolaborasi. Kebetulan kemarin FISIP ulang tahun yang ke-12. Jadi saya menyampaikan terima kasih pada semuanya yang sudah menyetatus di medsosnya untuk 12 tahun FISIP UGM. Semoga kampus kita tambah kreatif. Dua PowerPoint yang kita lihat di depan tadi, yang disajikan oleh Pak Kholil, lalu yang kedua disajikan oleh Pak Bambang, itu contoh kreativitas. Nah, Pak Rokim ini contoh ATM, contoh menempel, jadi belum bisa menambah. Tapi ini lebih baik daripada rekan-rekan mahasiswa kalau presentasi hanya hitam putih. Pak Rokin sudah ada gambarnya, minimal sudah memodifikasi sedikit. Jadi betapa pentingnya kreativitas itu dalam situasi baik normal maupun new normal. Bahkan dalam situasi yang tidak normal sekalipun, ternyata kata kunci kreativitas itu menjadi, makanya saya kasih gambar kunci itu karena di situ menjadi kuncinya. Sama dengan Anda semua, kalau pagi siang hari ini ikut webinar ini kemudian tidak ada kreativitas, maka pasti ngantuk, pasti bawaannya pengen tidur aja. Tapi kalau Anda bisa men-set up kreativitas itu dan mencoba mencari hal-hal baru yang kemudian bisa dibuat untuk menyalakan pikiran, insya Allah berapapun materi yang disampaikan nanti akan banyak ide-ide yang timbul dari mengikuti acara itu. Nah, kebetulan sekarang ini situasinya sedang pandemi COVID-19 dan semua orang tahu bahwa situasi ini tidak normal, bahkan banyak abnormalitas baru yang harus kita lakukan. Mana-mana kita harus pakai masker, pakai face shield ya, lalu cuci tangan, tidak berkerumun, macam-macam yang kemudian membuat situasi menjadi serba baru dan beradaptasi. Nah, di mana kreativitas itu harus dilakukan dalam situasi seperti ini, khususnya kita sebagai sivitas akademika. Karena kalau menurut pendapat saya, tidak ada sebenarnya kampus itu yang besar, tidak ada kampus yang kecil.
Tidak ada kampus itu yang lama, tidak ada kampus itu yang baru. Itu bukan lagi menjadi ukuran. Faktanya juga di mana-mana yang baru belum tentu kalah dari yang lama. Yang kecil belum tentu kalah dari yang besar. Tapi respon dan adaptasi, kecepatan, itu yang kemudian menentukan. Makanya kian gesit sebuah organisasi, kian fleksibel organisasi itu bergerak, biasanya dia bisa lebih akseleratif, bisa lebih cepat. Nah, karena itu kemampuan responsif dan kemampuan adaptasi ini menjadi kunci seseorang untuk bisa menjadi kreatif. Karena situasinya memang serba kompleks. Tidak jelas, tidak pasti. Siapa yang tahu bahwa pandemi ini akan bisa segera berakhir? Apa ada yang bisa memastikan bahwa Agustus atau mungkin September, bahkan mungkin Desember, sampai ganti tahun kemudian maaf, pandemi ini berakhir? Nobody knows. Nggak ada yang tahu. Jadi tingkat ketidakpastian menjadi tinggi. Nah, kalau dalam situasi yang tidak pasti ini tinggi, yang menentukan apa? Lagi-lagi soal kreativitas. Karena kreativitas itulah yang menstruktur respon. Nah, kalau kita kemudian masuk ke level individu, kajiannya orang-orang psikologi kan bertahap nih, di level individu, di level kelompok, di level society. Di level individu balik ke diri kita sendiri. Mental kita, mind power kita itu kita siapkan, kita set up jadi kayak apa? Positif atau negatif? Itu di-tune in dulu. Ternyata lebih banyak orang-orang yang mengunci mindsetnya itu lebih senang men-set up negatif daripada positif. Ada temannya sukses, bukannya alhamdulillah, tapi kemudian dengki, iri, macam-macam. Di responnya itu menjadi negatif, bukan respon positif. Sehingga ada dua mental di level psikologis individual itu. Mereka yang melahirkan energi kekurangan dan mereka yang melahirkan energi kelimpahan. Nah, kreativitas itu ada pada mindset kelimpahan. Orang kalau mindsetnya kekurangan, itu mesti melihat sesuatu itu sebagai ancaman, melihat sesuatu itu sebagai posisi defensif. Melihat sesuatu itu dari hal yang negatifnya saja. Bahasanya orang Jawa itu mesti gerutu. Covid ini kurang ajar ini. Isinya hanya mengumpat saja. Dan ternyata itu tidak melahirkan kreativitas apa-apa. Bedakan dengan mereka yang mindsetnya, mentalnya itu kelimpahan, positif. Mesti dia mencari peluang dalam situasi itu. Covid itu, kalau kemudian kita bisa mengambil hikmahnya, coba, banyak sekali manfaatnya yang diperoleh dari Covid sebagai sebuah bangunan peradaban baru, di mana kita sedang diuji apakah masih percaya pada ilmu pengetahuan atau percaya pada klinik. Kemarin itu ada seniman yang menyampaikan di media sosial lalu dipanggil polisi, berani menghirup orang kena Covid dan dia meyakinkan tidak apa-apa. Begitu ditangkap Pak polisi ternyata minta maaf.
Jadi masih banyak juga masyarakat kita yang basisnya itu bukan ilmu pengetahuan saintifik. Kedua, hikmah terbesar dari COVID ini ternyata muncul banyak jiwa volunteer kita yang suka menolong, gotong royong, jadi itu makin kuat. Yang ketiga juga, orang selama ini membahas Indonesia orang yang tidak patuh. Tapi faktanya kita kemudian bisa patuh untuk mematuhi protokol WHO. Basis lingkungan, kita juga semakin peduli terhadap sanitasi, hidup sehat. ICT, kita kemudian familiar dengan medium-medium seperti ini untuk pertemuan-pertemuan yang non-fisik. Nah, kalau kita melihat itu dalam perspektif positif begitu, mental kita sudah kita set up menjadi mental kelimpahan. Maka reaksi pertama kali di level individual, ketika kita pengen menjadi orang kreatif itu, jangan itu mohon di mute atau di media kamera HP gitu. Kamera lo, ini lo ta. di Aku mau medusanku DSLR ngono. bisa ya panitia. Oke, siap. Oke. Nah, di level individu itu kita siapkan itu dulu. Orang pesantren ngomong, terus gak usah husnudon, tidak perlu suudon, tapi husnudon saja atas semua fakta dan realitas. Karena dengan husnudon, berprasangka baik itu, kita akan punya energi positif dan itu membuat kita akan sehat. Dan itu sudah pernah itu diukur oleh orang psikologi. Orang yang suka marah, orang yang suka wajahnya itu dilipat, begitu-begitu itu mental kekurangan semua orang. Barang yang sudah benar aja dianggap salah sama mereka. Coba mereka yang kelimpahan, senyum, enjoy, ceria, relax, semuanya yang masuk itu asupan energi positif. Dan kalau kemudian tubuh kita itu secara biologis, kalau asupan energinya positif masuk bagus, akhirnya kita bisa percaya diri, kita bisa memiliki harapan-harapan baik, tegak lurus untuk bersikap baik, macam-macam lah efeknya. Orang psikologi bisa menjelaskan soal itu. Karena itu menurut saya, jika ingin kreatif, langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah selalulah berpikir positif, bahwa semua pasti ada ilmu dan hikmahnya, dan itu yang akan melahirkan kreativitas. Dengan basis apa? Namanya orang kampus, nomor satu yang harus didahulukan ya basis pengetahuan. Dan sebagai masyarakat timur, ya kita ada basis religiusitas, yang dua-duanya menurut saya bisa saling melengkapi. Nah, sebenarnya jumlah orang kreatif itu masih minoritas. Dimanapun tempat mesti lebih sedikit. Yang paling banyak itu follower, orang yang mengikuti. Tapi orang-orang yang kreatif, inovator, dan menjadi pembuka jalan itu sedikit memang jumlahnya. Sementara kita ingin memperbanyak kelompok-kelompok ini, apakah itu di kampus, apakah itu di komunitas kita, apakah itu di mana tempat, sehingga kemudian kekuatan penggerak perubahan itu lebih banyak. Contoh, apa kok yang bisa Anda berikan kalau kemudian situasi kampus itu lagi lockdown? Bagi yang mentalnya kekurangan tadi, ya mesti umpatannya yang keluar. Tapi bagi mereka yang kelimpahan, pasti solutif ya ide-idenya gitu. Karena itu
ada modal sosial penting yang perlu saya sampaikan sebagai ketua power itu, yaitu pertama-tama yang harus dilatih itu rasa ingin tahu itu harus terus dipelihara. Curiosity-nya itu harus kuat. Saya pengen tahu gimana sih cara bikin PowerPoint kayak punya Pak Bambang tadi itu, sehingga nanti kalau saya presentasi kelompok bisa begitu, bisa belajar. Rasa ingin tahu itu terus dipelihara. Lalu semangat untuk memberi solusi. Gimana sih cara presentasi yang kemudian bisa menarik itu? Cara mendesainnya itu kayak apa? Sehingga kemudian bisa mendapat perhatian dari peserta. Lalu berikutnya bagaimana cara mewujudkan itu menjadi real. Jadi menurut saya memang kreativitas itu tidak boleh hanya diangan-angan, tapi harus sampai mewujud menjadi sebuah karyanya. Nah, karena itu teman-teman penting ya untuk menata tahapan itu. Jadi kalau ada sesuatu hal yang dianggap itu negatif, maka responnya jangan negatif. Anda jatuh, Anda kecelakaan, Anda tidak lulus kuliah, Anda dimarahi orang. Coba sekarang berlatih memberi respon positif. Dan bedakan dengan cara memberi respon negatif. Akan sangat berbeda. Dan itu yang sekali lagi membedakan respon kepemimpinan, termasuk di dalamnya kepemimpinan politik yang sudah sering saya sampaikan di berbagai kesempatan. Bahwa perubahan itu pasti mungkin, dan kemampuan untuk memberi respon atas perubahan itu yang kemudian. Kalau kegiatan webinar seperti ini itu sudah diprogramkan oleh fakultas dan didanai fakultas, itu semua orang bisa. Tapi kalau webinar tidak didanai seperti acara ini dan bisa dilakukan, menurut saya itu kreativitas. Tidak didanai saja sudah bisa menyelenggarakan kegiatan seperti ini, apalagi kalau kemudian didanai. Tapi bagi orang-orang yang bermental kekurangan pasti tidak mau kalau tidak ada dananya. Itu cara contoh memberi respon atas perubahan. Karena itu saya tetap terus mendorong lahirnya kelompok-kelompok kreatif inovatif. Karena kebetulan saya sedang memimpin fakultas, saya mempercayai bahwa perubahan ini tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Karena jumlah orang yang memiliki mindset kreatif dan inovatif itu pasti lebih kecil, pasti sedikit orang. Tapi sedikit itu kalau bisa ditemukan, dia bisa menjadi daya ubah yang luar biasa. Dia bisa akan menjadi lokomotif-lokomotif perubahan yang bisa menyeret yang lain-lain tadi. Dengan cara apa? Dengan cara tadi mengenalkan etos-etos baru. Nah, seorang politik itu virtu-virtu baru. Betapa penting untuk memiliki semangat ketauladanan, integritas, kejujuran, keberanian, teguh pendirian. Nah, itu seperti itu akan melengkapi lahirnya kelompok-kelompok kreatif inovatif. Dan tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban, ya. Daya ubah itu beyond expectation, melebihi ekspektasi. Bagaimana merubah ketakutan menjadi keberanian, bagaimana merubah kejatuhan, keterpurukan menjadi kebangkitan, bagaimana mengubah, menutup kelemahan menjadi kelebihan, dari yang semula pasif menjadi aktif, dari yang semula limitatif menjadi maksimalis. Itu adalah jiwa-jiwa kreativitas. Dan itu penting untuk terus dikembangkan oleh mahasiswa. Semisal saja apa ya sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk kampus di masa pandemi.
Saya punya gagasan di FISIP itu ada bilik sodako, itu sudah lama, sudah untuk setahunan, tapi sampai sekarang belum saya wujudkan. Sebenarnya itu berangkat dari pemahaman saya akan pentingnya melatih empati mahasiswa. Seandainya ada bilik di situ, di mana kita bisa naruh Indomie 2 atau 3 dikasih kresek, kita taruh di situ, nanti diambil oleh yang membutuhkan, kita taruh makanan di situ. Seperti Pak Rokim gini nih, kalau rapat bisa dapat nasi kotak 3 sehari gitu, kan satu saja yang dimakan, yang 2 bisa ditaruh. Nah, seandainya FISIP punya bilik sodako seperti itu, atau dulu pernah kita punya gagasan tentang kantin kejujuran yang berlaku di banyak tempat, jadi itu sebenarnya bagian dari kreativitas untuk mematik virtu empati. Keteladanan, bagaimana kita melibatkan alumni-alumni. Saya lihat di beberapa kampus tuh alumni-alumni diundang untuk memberi kuliah tamu, untuk menyemangati adik-adiknya dengan semangat keilmuan yang jauh lebih fresh, yang jauh lebih newsly gitu ya, yang lebih baru. Mengenalkan kejujuran ke mahasiswa tidak gampang, karena itu saya sudah tahun berapa, 2019 kemarin ya, mengintrodusir di FISIP namanya zona integritas, supaya kemudian bisa mengeliminasi KKN. Bagaimana kita campaign good people. Madura dalam konteks sekarang masih mungkin persepsi masih negatif, bisa diubah. FISIP bikin campaign, FISIP Madura baik. Hal-hal yang membuat good people begitu bisa dilakukan. Dan berani. Wah, ini yang penting juga. Ternyata untuk menjadi orang kreatif itu juga perlu keberanian. Go public ya, seandainya FISIP berani go public, itu saya pikir juga sebuah kreativitas yang luar biasa. Karena di dalamnya pasti ada transparansi, orang bisa mengecek. Jadi laporan, saya menginginkan sebenarnya laporan itu tidak hanya laporan untuk negara, tapi juga laporan untuk publik. Makanya akhir tahun biasanya kita kan menggelar acara laporan publik. Itu bagian dari cara sebenarnya kreativitas kita untuk mengintrodusir hal-hal baru untuk mengelola kelembagaan. Ini melatih tanggung jawab. Aktivitas akademika itu apa? Makanya maba saya minta untuk tanam pohon, go green di FISIP sebagai bentuk bakti lingkungan ya. Nanti kalau Anda masuk mungkin sudah ada pohon-pohon besar itu, tapi belum rindang. Ini bagian dari cara sebenarnya kita melatih tanggung jawab peduli lingkungan. Ini kampus-kampus besar sudah mulai beasiswa untuk mahasiswa dari alumni. Kadang-kadang alumni kumpul-kumpul, silaturahmi lebaran, ngumpulin duit, nanti dapat uang itu dipasrahkan kepada ikatan alumni untuk dikasihkan kepada adik-adiknya yang membutuhkan. Nah, ternyata kan banyak sekali ya daftar-daftar ide kreativitas yang mungkin bisa diproduksi, diimplementasikan untuk kampus kita, termasuk di level kelompok, bahkan mungkin pribadi Anda sendiri dengan melihat jenjang tadi. Nah, ini tips pribadi kalau ini ya, tips berat. Nah, orang kan ya juga kadang-kadang naik turun ya Pak. Kadang lagi mood, itu idenya banyak sekali datang. Lalu begitu kita capek, nggak ada mood, 2-3 hari pun nggak datang ide. Nah, kalau saya itu, ini mungkin nggak ada di buku ya, hanya pengalaman pribadi. Habis sholat subuh, syukur-syukur bisa mulainya itu jam 4. Coba latih setiap hari, bekerja jam 4 sampai jam 6 pagi, 2 jam. Mengerjakan apa saja mesti lancar, saya tidak tahu.
Coba dicoba mulai besok pagi. Syukur-syukur membuka laptop, mau menulis sesuatu, mau membuat artikel, mengerjakan skripsi, membuat paper, itu kerjakan di pagi hari setelah sholat subuh. Rasakan perbedaan. Baik Bapak. Kurang dikit ya, dua slide lagi. Dan itu istiqomah hal seperti itu. Yang penting situasinya, yang pertama Anda harus stres, yang kedua enjoy, jangan stres. Saya pikir hal-hal seperti itu yang akan bisa melatih Anda menjadi pasukan-pasukan kreatif yang saya percaya akan memberikan sentuhan-sentuhan baru untuk FISIP dan prodi-prodi di lingkungan FISIP. Oke, saya pikir itu Mbak Moderator. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Surokim untuk materinya. Jadi untuk materi yang ketiga tadi, Pak Sute mungkin menekankan kembali mengenai bagaimana cara kita untuk membangun mindset kelimpahan, kalau kata Pak Surokim tadi. Jadi bukan mindset yang kekurangan, artinya kita harus menciptakan perspektif yang positif dalam segala hal untuk bisa membentuk perspektif yang baik juga, seperti itu. Baik teman-teman sekalian, langsung saja ketika tadi sudah paparkan 3 materi dari ketiga pemateri luar biasa kita, yaitu dari Pak Holil, Pak Bambang, dan juga Pak Surokim tadi. Selanjutnya kita akan menuju ke sesi tanya jawab nih, sesi yang pastinya teman-teman tunggu-tunggu. Nah, jadi sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu untuk teman-teman sekalian, untuk sesi presensi kita tutup terlebih dahulu. Jadi mohon teman-teman untuk stop sesi presensi terlebih dahulu, nanti bisa dilanjutkan di akhir ketika selesai sesi tanya jawab. Jadi karena untuk teknis penyampaian pertanyaan, jadi nanti pertama saya akan pilih 3 penanya tercepat untuk menyebutkan nama dan juga jadi contohnya ya, tanya seperti itu, Sumanibari tanya. Jadi untuk membedakan dengan presensi, nanti kasih kata tanya di belakangnya. 3 penanya tercepat untuk sesi pertama. Oke, langsung saja kita mulai. Dipersilakan dari sekarang. Derajat boleh nanya nggak nih? Oh, boleh Bapak, monggo. Boleh. Boleh Bapak. Tunggal kure itu Bapak. Oke. Nunggu dulu atau saya harus sekarang saya ngomong mana? Karena langsung menyebutkan, monggo. Oke, siap. Jadi, iya Bapak. Lainnya bisa Nama, nomor ketik. sepatu. Sebut nama, nomor mahasiswa sama nomor sepatunya. Bapak. Sama dari ilmu komunikasi. Oke, nomor mahasiswanya 014477. Nomor sepatu saya 44. Para pembicara yang luar biasa, terima kasih ilmunya. Hari ini saya belajar banyak sekali dari Pak Kolil, Pak Rohim, matur nuwun ilmunya. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan perubahan pola hidup yang tadinya analog, manual, kemudian berubah menjadi sangat digital. Yang tadinya kita kalau belanja harus ketemu penjual, sekarang cukup ketemu sama HP Android. Begitu juga dengan banyak aspek kehidupan yang lain, termasuk belajar. Nah, karena tadi Pak Kolil sempat menyinggung tentang ini juga. Begini Pak Kolil, ada kekhawatiran dari saya gitu, selaku praktisi kreatif, bahwa
Saya mengkhawatirkan bahwa manusia itu akan kehilangan sisi kemanusiaannya, karena yang namanya digital itu kan logik banget, situasi yang sangat logis sekali. Dalam dunia digital itu kan hampir tidak ada sisi abu-abu selain konten, adanya 1 dan 0 gitu. Kalau adanya hitam dan putih. Jadi akhirnya alam bawah sadar kita itu kehilangan sisi abu-abu, tidak ada warna merah, kuning, hijau, dan biru lagi gitu. Yang ada hanya iya dan tidak, iya dan tidak. Semuanya ditawarkan di dalam menu dan kita memilih menu yang ada. Sementara kalau kita butuh menu yang lain, kita harus mencari program yang lain. Jadi akhirnya ribet di satu sisi. Di sisi yang lain, generasi berikutnya itu akan, menurut saya itu akan kehilangan, yaitu tadi yang saya bilang, sisi kemanusiaan. Karena isinya cuma iya dan tidak. Jawaban ragu-ragu itu nggak ada. Yang saya maksudkan gini, ketika kita belajar gampangannya ya, seperti yang sudah pernah dialami oleh Pak Bambang, fotografer senior beliau itu. Ketika kita belajar analog, itu ketika kita mau motret itu kita berpikir dulu. Apa yang mau kita foto, di mana kita motret, caranya motret gimana, teknik apa yang mau kita pakai, dan segala macam, termasuk objek, bagaimana mengkoreografikan objek dan segala macam. Tapi yang sekarang terjadi kan enggak, hajar aja dulu, jelek buang, toh kita enggak kehilangan apa-apa. Memory card sekarang juga murah, paling semahal-mahalnya memory card berapa sih, 200-300 ribu. Sementara kalau pakai analog kan kita sampai belum komeng itu nyari filmnya itu, karena mahal. Nah, dengan situasi seperti itu akhirnya orang kehilangan wong Jawa bilangnya rasa gitu. Feelnya jadi hilang. Dan itu yang saya khawatirkan, karena ada beberapa karya yang video klip misalnya lagunya bagus, tapi nggak punya nyawa, nggak punya jiwa di situ. Nah, terkait tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang juga, Pak Bambang mungkin bisa lebih didetailkan lagi. Kalau saya mencatat ada satu clue yang tadi diucapkan Mas Bambang tentang mencari segala kemungkinan untuk bisa dilakukan. Itu kan proses preparing sebenarnya, persiapan untuk mencapai karya seperti yang diinginkan. Tapi kebiasaannya Mas Bambang kan tak panjangin lagi, mencari segala kemungkinan untuk dilakukan, untuk bisa melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Biasanya Pak Bambang kalau ngajarkan gitu, kalau gambarnya biasa-biasa aja kan nilainya paling mentok sih. Dulu saya pernah ngikuti kuliahnya Mas Bambang kan gitu, saya nggak pernah dapat nilai B gara-gara itu, karena gambarnya biasa-biasa saja gitu. Jadi ngolah rasa di dunia digital itu bagaimana caranya? Pertanyaan mendasarnya itu, karena ada kekhawatiran manusia kehilangan sisi kemanusiaannya. Kita berhadapan dengan menu, kita tinggal pilih menu, ya udah komputer yang jalan gitu. Nah, terkait dengan Pak Rohim juga, karena semua terdigitalize, nah, akhirnya sociopreneur itu agak menghamba pada subscriber, pada rating, pada likes gitu. Jadi sociopreneur-nya itu akhirnya jadi digitalpreneur, bukan hanya sisi sosialnya akan hilang. Mungkin nanti Pak Rohim bisa menjelaskan lebih dalam. Saya mencermati fenomena Pak Embong yang bagi-bagi duit dan segala macam. Nah, apakah itu benar-benar tulus ya? Yang tahu cuma Pak Embong dan Tuhan. Cuman kita ngelihat kan akhirnya saya tahu yang dibagi sekian ratus juta, dia dapat dari YouTube itu sekian miliar. Ya, apakah itu barokah dari apa yang dia kerjakan ya kita nggak tahu, itu urusan Tuhan. Tapi bagaimana menjaga niat suci itu tetap suci, dan duit dalam tanda kutip sisa yang sekian ratus juta itu bukan menjadi tujuan dan tetap pada posisinya sebagai dampak atas perbuatan baik yang kita lakukan. Pak Rohim yang mungkin bisa menjelaskan lebih banyak. Kira-kira seperti itu Mbak Sumarni.
Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Derajat. Nah, untuk penanya yang pertama, tadi seperti yang sudah kita dengarkan bersama, bahwa untuk pertanyaan yang pertama intinya yaitu adalah bagaimana cara kita mengolah rasa untuk bisa menghadapi digital pada di sini, bagaimana untuk menanggapi hal-hal seperti itu. Jadi, silakan untuk Pak Surokim. Saya ya. Jadi saya itu kan ya penikmat seni ya. Karya yang abadi itu biasanya ada virtu, dan itu bukan virtu yang sesaat, tapi langgeng. Langgeng itu virtu yang universal. Orang kalau melihat video di YouTube dan perasaannya tersentuh, tidak usah diminta pun dia akan share, ya kan? Dia akan membagi dengan kesadarannya, akan men-subscribe itu, akan melonceng video ini. Jadi sekarang kita tengah menghadapi situasi di mana orang sangat individualis untuk urusan begitu, dan konten-konten itu kian alami, kian tanpa rekayasa, kian jujur, itu nanti akan banyak mendapatkan respon dari itu. Tapi kalau rekayasa, lalu abal-abal, lalu drama-drama, nah itu kan sebenarnya virtu hoax ya, fake, palsu, begitu-begitu bisa jadi dapat ya, tapi ya sesaat saja, tidak akan bisa lama. Karena itu saya menyarankan kepada semua teman-teman yang mau menjadi tim kreator, usahakan ada virtunya, usahakan ada nilainya. Nilai yang mau dibangun itu apa? Dan sebenarnya itu yang akan menjadi tolak ukur dari istilahnya sodako sosial kita itu. Mau membangun virtu apa? Virtu culas, virtu tidak jujur, virtu negatif-negatif, ataukah virtu positif? Bagaimana tadi yang saya sampaikan, maksudnya di dalam karya yang baik itu mengandung virtu-virtu yang baik, dan itu biasanya tidak akan lekang digerus oleh massa, digerus oleh perubahan, karena sesungguhnya barang baik itu tidak akan kalah oleh perubahan. Jadi kalau boleh kreatif itu memang tanpa batas ya, tapi kalau kreativitasnya itu untuk kejelekan, nah itu yang problematik menurut saya, dan itu menurut saya bukan kreatif. Kreatif negatif menurut saya tidak ada, yang ada itu ya kreatif positif. Karena itu bagi yang mau pengen tenar sesaat, bikin YouTube dengan membagi-bagi uang begitu, kalau tanpa ada virtu yang kuat, paling maksimal bisa bertahan berapa bulan, berapa. Tapi kalau virtunya betul-betul nancep di hati orang gitu, seperti videonya Pak Kolil itu bisa tembus 18.000, 50.000 ya Pak Kolil. Tapi belum dapat ini penghargaan dari YouTube tabletnya. Ya pada intinya saya memang mengharapkan teman-teman juga memulai proses kreatif di YouTube itu, tapi dengan cara yang benar. Coba bayangkan, pasti viral tata cara orang bunuh diri di YouTube. Wih, pasti banyak itu yang nge-like, yang follow. Tapi hal-hal begitu itu apa virtu yang mau didedikasikan itu?
kalau tidak ngajarin orang mati, ya kan? Tapi itu pasti viral. Nah itu yang saya maksud. Sehingga memviralkan sesuatu itu yang baik memang berat. Mendadak Pak Kholil ke kampus ngajar pakai celana dalam gitu. Wah, sehari bisa dapat ribuan likers itu. Tapi efeknya untuk Pak Kholil itu apa dalam jangka panjangnya? Itu loh maksud saya. Sehingga kreativitas tanpa batas itu istilahnya ring ininya itu ya tetap virtu itu, nilai-nilai itu. Sepanjang nilai-nilai tadi itu ada dalam bangunan itu pasti menyentuh hati orang. Dan kalau menyentuh hati orang, ya itulah sekarang anak-anak bidik misi yang bikin video-video YouTube makanan menanam di rumah itu sebenarnya virtual apa kan itu perasaan orang ya, karena positif itu. Ya saya pikir begitu ya, menanggapi Mas Derajat tadi dan menambahi Pak Bambang, pada intinya memang kreatif boleh, tetapi jangan tergoda untuk kepentingan sesaat Anda lalu bikin video-video kreatif yang justru mengajarin orang untuk mengenalkan budaya-budaya. Saya pikir saya tidak termasuk aliran ini. Ya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Rokim untuk penjelasannya. Bagaimana Pak Derajat? Sudah cukup? Pak Derajat, bagaimana? Cukup Mbak, cukup. Ya matur nuwun Pak Rokim penjelasannya. Oh, suaranya Mbak moderator nggak kedengaran. Jadi dulu ada pepatah, jadilah lilin dalam kehidupan. Koreksinya mungkin jadilah lampu dalam kehidupan. Kalau lilin itu kan kita meleleh dan kita habis, tapi kalau lampu kan kita terus menyala. Jadi menurut saya generasi yang sekarang ini ya harus menjadi generasi lampu yang menyalakan terang itu. Jadi kalau ada situasi yang negatif, ya, beda kan antara orang memukul dan menyentuh itu kan beda. Kalau memukul itu kan melahirkan reaksi orang untuk benci ya. Tapi kalau menyentuh itu menjadikan reaksi orang itu empati. Itu tadi yang saya kaitkan dengan soal style mental tadi. Karena itu ya mengumpat dalam kegelapan saya setuju itu tidak perlu. Di dalam kegelapan itu yang dibutuhkan ya menyalakan lampu yang terang, dan kita semua harus menyalakan lampu yang terang itu. Kalau kita menginginkan fisik taruhlah misalnya menjadi rindang, hijau, dan asri, apa yang bisa dilakukan? Ya kan menanam pohon, membantu menanam pohon, ya kan? Coba Anda di depan fisik terus saja itu, umpat itu kampus itu, panas kok panas kayak gini, seharian pun tidak akan ngefek dong. Nah itu yang saya maksud, bahwa mestinya orang-orang kreatif itu semangatnya ya semangat solutif, karena secara terminologi kreatif itu memberi pemecahan masalah. Tidak ada ceritanya orang kreatif menambah masalah, nggak ada. Yang ada adalah memberi solusi atas masalah. Sepanjang Anda bisa memberi solusi atas masalah itu dengan cara-cara baru, Anda mungkin sudah masuk kategori orang-orang yang kreatif. Dan kalau tipikal mental seperti itu yang dipelihara, insya Allah yang namanya trust itu akan muncul antar kita. Faktanya masyarakat kita itu kan antraks, saling tidak mempercayai satu sama lain. Kita kehilangan, katanya pengamat budaya itu, sebenarnya kita sedang meruntuhkan budaya, bukan membangun budaya. Karena faktanya memang
kita tidak membangun tadi trust itu. Dan trust itu bisa muncul kalau kemudian semangatnya itu semangat saling menguatkan. Makanya bolak-balik saya bilang di misi itu, mungkin kompetisi baik-baik saja, tapi kalau seandainya bisa berkolaborasi itu jauh lebih baik, jauh lebih solutif lah menurut saya. Dan semangat-semangat energi kelimpahan itu yang menurut saya harus kita kembangkan, sehingga seperti Pak Gubernur Visip itu, saya persilahkan, saya bilang ke Pak Gubernur Visip, Mas, dikritik tidak apa-apa, jangan takut untuk fakultas. Tapi seandainya kolaborasi itu jauh lebih bagus. Ya, saya bukan orang anti kritik, tapi kalau seandainya boleh memilih antara kritik dan kolaborasi, saya memilih kolaborasi. Dan rasa-rasanya itu yang dibutuhkan dalam konteks pandemi seperti ini. Anda boleh seharian mencaci maki saya sebagai pimpinan, tapi juga tidak ngefek apa-apa. Beda kalau kemudian Anda ngajak ngobrol saya, lalu kemudian bersama saya memberi solusi bareng, itu jauh lebih konstruktif. Dan saya pikir habit seperti itu yang harus dikembangkan supaya negeri ini itu jauh lebih bisa bergerak. Faktanya memang banyak orang dan begitu nanti diberi kesempatan ya untuk memimpin, jadinya dia dibalaslah oleh capek untuk menanggapi umpan-umpan. Nah begitu itu memang ritme kosmos kehidupan. Karena itu ya barang siapa yang berbuat baik pasti juga reaksinya akan menjadi baik. Barang siapa yang bisa solutif maka ini akan lama-lama nanti jadi pintu telur Pak Oliver. Artinya Pak Haji Kolil ini yang menyampaikan itu. Tapi saya percaya bahwa namanya kreativitas itu berangkat dari pikiran-pikiran positif. Bahkan nanti suatu saat Anda itu akan mengalami suatu fase di mana Anda sangat berlimpah ide. Wih, dapat banyak sekali ide itu. Sampai bingung mana yang harus diprioritaskan, mana yang harus diformulasikan untuk diimplementasikan lebih dulu. Saking menyalanya pikirannya itu. Pengen begini. Saya pikir itu tahap yang bagus, tahap yang on the track untuk menjadi orang kreatif. Kita membutuhkan generasi muda yang seperti itu, tidak hanya menyala seperti anjing menggonggong, tapi kita butuh juga yang bisa bekerja sama, menghormati orang lain, respectful pada orang lain. Dan saya pikir di sana letak pentingnya generasi muda, karena energinya anak muda pasti energi pekerja keras, banter. Nah, tinggal menggabungkan dengan semangat wisdom dan virtue tadi, wah pasti akan jadi orang-orang kreatif baru. Nah, kalau negeri ini diisi oleh orang-orang dengan kreativitas yang begitu itu, tipikal sebagai negara maju itu bukan mimpi, tapi menurut saya juga menjadi kenyataan. Saya pikir itu Mbak Moderator. Masih.